Halo, kembali lagi di video tutorial Accurate Online. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu fitur pada Accurate Online, yaitu adalah pajak. Khususnya itu adalah di pajak PPh 23. Nah, kita akan langsung buat saja di bagian modul perusahaan. Kita klik bagian pajak. Nah, di sini kita akan bisa membuat pajak-pajak yang kita inginkan. Nah, di sini kita akan dikasih pilihan kita mau buat pajak apa saja. Ada pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan barang mewah, dan banyak lagi. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membuatnya pajak penghasilan PPh 23. Nah, tipe PPh 23 ada banyak juga, ada bunga, royalti, hadiah penghargaan, dan banyak lagi yang terkait dengan jasa-jasa juga. Nah, di sini kita coba pilih saja jasa freight forwarding. Oke. Nah, persentase di sini kalian bisa buat sesuai persentase pajak perusahaan kalian. Bisa aja 10, 15. Nah, jadi kita akan tetap pakai 2 saja sesuai accurate, sesuai default accurate. Nah, baru ada akun pajak penjualan. Nah, di sini saya akan memakai PPh pasal 23 serta akun pajak pembelian ini saya akan pakai utang pajak PPh 23. Nah, setelah selesai kalian klik bagian simpan. Nah, maka nanti di pajak yang tersimpan kalian akan ada yang namanya jasa freight forwarding atau jasa yang kalian buat sendiri. Oke. Nah, setelah siap, ini saya batalkan saja karena saya sudah menyimpannya sebelumnya. Nah, setelah tersimpan kita akan buat satu persediaan atau kita akan buat satu jasa. Nah, setelah siap kita akan buat satu jasa di bagian persediaan, modul persediaan di barang dan jasa. Nah, di sini kita akan buat itu adalah jasa pengiriman. Kita klik kategori barang itu adalah jasa, dan nama barangnya ini adalah jasa pengiriman. Jenis barang kita klik jasa, dan kita lihat di bagian penjualan atau pembelian. Di sini ada PPh, kita pilih yang sudah kita buat tadi adalah jasa freight forwarding. Nah, oke. Nah, setelah siap kalian simpan. Oke, nah sebelumnya saya sudah ada buat. Saya hapus dulu jasa pengiriman tersebut. Nah, saya hapus. Oke, sudah berhasil dihapus, maka saya akan menyimpan yang ini. Oke, berhasil disimpan. Nah, setelah kita membuat satu jasa baru, kita akan mencoba menggunakannya dan kita akan membuat satu faktur pembelian baru. Nah, kita akan memilih salah seorang pemasok. Contoh saja, kita pilih PT Multi Teknik Bersama. Nah, dengan nomor faktur kita isikan dan kita pilih jasa kita yang tadi yang sudah kita buat. Oke, ada jasa pengiriman dengan harga kita buat saja 50.000 atau 500 lah, contoh kita dalam satu pengiriman yang besar. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada muncul sendiri PPh 23. Nah, kita kalau lihat di info dan kalau kita nonaktifkan pajak, baru PPh 23-nya itu tidak dihitung. Nah, jadi kita akan menggunakan PPh 23 tersebut. Nah, setelah siap kita simpan. Oke, sudah berhasil disimpan dan kita cek kembali. Kita bisa cek jurnal kita tadi, rincian jurnal. Nah, maka dia belum terlihat PPh 23-nya. Oke.
Nah, contohnya kita melakukan pembayaran pembelian. Oh, kita dari faktur kita tadi aja. Nah, kita ke proses, kita ke bagian pembayaran. Nah, tadi ada ditulis pemotongan PPh. Nanti kita lihat. Nah, di sini bank, kita akan mengisi bank dulu dan melakukan hitung nilai pembayaran. Nah, di sini kita terhutang 500.000, tetapi pembayaran hanya 480. Nah, dikarenakan PPh tadi ada sebesar 20.000 lagi. Nah, contohnya kita simpan yang ini. Nah, setelah tersimpan, baru kita lihat dulu apakah sudah tersimpan. Nah, sudah tersimpan. Kalau kita kembali ke faktur pembelian dan kita melakukan pemotongan PPh. Nah, di sini ada ditulis total faktur 500.000, terhutang 20.000, bayar 20.000, tetapi kalau dihitung nilai pembayarannya itu sebesar 0 atau tidak ada. Nah, contohnya kita simpan. Nah, dia akan menulis PPh dari tagihan 3431 sudah dibayarkan di pembayaran sebelumnya. PPh tidak bisa dibayarkan lagi. Untuk pembayaran PPh itu kita harus lakukan dari bagian pembayaran. Nah, di sini kita pilih dulu kas bank kita dan kita isi nomor cek dan kita ambil. Nah, kita ambilnya ini dari PPh pembelian. Nah, tadi kita buatnya adalah PPh pembelian. Nah, di sini kita pilih jasa teknologi kita tadi dengan faktur 3431 dan kita lanjutkan. Nah, kalau kita simpan, nah, maka pembayaran 20.000 PPh tadi sudah dibayarkan. Nah, jadi untuk PPh kita tidak bisa melakukannya pada proses pembayaran di sini. Nah, kita bisa lihat contohnya di pembayaran kita yang tadi 480.000 kita bisa cetak. Nah, di sini cetak kita bisa lihat bukti potongan PPh 23 kita. Nah, nanti akan seperti yang kalian lihat ini. Nah, jadi kita bisa lihat bukti potongan PPh-nya. Nah, baru kita bisa lihat rincian jurnal akan ditulis hutang pajak PPh sebesar 20.000. Oke, sekian video hari ini. Semoga video ini membantu Anda dalam pembelajaran Accurate Online. Terima kasih.